Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam perkumpulan kebaikan yang insya Allah senantiasa perkumpulan semacam ini diridhai oleh Allah, diberkahi di dalam perkumpulan tersebut, sehingga menjadi kita daripada hamba-hambanya yang memiliki hubungan ikatan yang kuat dan terus menguat secara batin kita, secara ruhaniah kita kepada Sang Pencipta yang telah mengizinkan kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu ataupun menghadiri daripada acara-acara haul para alim ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang senantiasa mempunyai hubungan khusus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam kita sama-sama memperingati haul yang kelima, ya, walaupun ini yang pertama kita lakukan, daripada guru kami yang pertama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan yang kedua Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab Ainut Tarim. Masing-masing mendapatkan memiliki laqab atau gelar. Jadi kita sudah dengarkan sama-sama 10 menit biografi Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dengan gelar atau dikasih julukan Sultanul Ilim, ya, karena keluasan ilmu yang Allah anugerahkan, Allah hadiahkan dengan kesungguhan beliau di masa menuntut ilmunya, sehingga beliau menjadi panutan dan menjadi rujukan tauladan dari semua bidang ilmu agama, daripada ulama-ulama yang hadir di masa beliau masih hidup. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Saya mengalami beliau, begitu juga dengan guru kita Ustaz Muhammad Arsyad mengalami daripada zaman beliau yang kita haulkan pada malam hari ini, Habib Abdullah Syatiri dan Habib Abdullah bin Syahab, Habib Salim Syatiri dan Habibullah bin Syahab. Dan masing-masing daripada kedua tokoh ulama dan agama ini kita pernah mendapatkan ilmu langsung dari beliau, menuntut ilmu, duduk memandang wajah beliau ini dan mendapatkan ijazah serta nasihat semasa kita belajar di Kota Tarim. Ya, namun kalau diceritakan dengan bahasa tulisan, mungkin lebih nyaman, lebih daripada itu bagi yang mereka langsung mendapati dan mengalami orangnya, ya. Beda dengan kita memperingati oleh Imam Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, memang kita tidak satu zaman dengannya, ya. Banyak daripada kenang-kenangan ilmu ketika duduk dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan Nabi, ya. Kita mengambil daripada akhlak beliau, melihat gerak-gerik mereka, dan menjadi tuntunan dari adab yang bisa kita dapatkan langsung dari orangnya, bukan dari kitab yang dipelajari dan dibaca. Dan di sisi ilmu yang mereka ajarkan,
tapi juga dari perihal adab itu kita langsung mendapatinya. Alhamdulillah. Al-Habib Salim Asy-Syatiri ini salah satu penerus daripada eh, pimpinan Ruban Tarim. Di kota Tarim itu ada Ruban, tempat saya Ustaz Arsyad belajar di kota Tarim. Kalau Ustaz Arsyad di Rubat Tarim selama 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Saya hanya 1 tahun, 1 tahun dan 4 tahunnya di Darul Mustafa. Dan itu tahun terakhir, tahun kelima saya di Tarim mendapatkan izin mutlak, rukhsah mutlak, karena tercapainya target untuk kitab-kitab dan pelajaran yang dipelajari, sehingga halakoh yang saya dan teman-teman segenerasi saya belajar itu sudah selesai, tapi kelasnya belum ada. Artinya kita sudah mendahului waktu yang ditentukan. Misal targetnya 2 tahun, kita selesai dalam 1 tahun. Nah, masa menunggu inilah yang kita dilihat, dipantau oleh syu'un ta'lim, pengawas daripada guru-guru di sana di Darul Mustafa saat itu, dan melihat kami saat itu nganggur menunggu daripada Habib Ali Masyhur, Allah yarham kakak Habib Umar, dari mengajarnya beliau kitab Minhaj saat itu, ditugaskanlah rombongan saya untuk khurud dakwah, keluar ke badui ya, ke dalam pelosok-pelosok orang-orang pedalaman Arab lah bahasanya. Mereka ini dari pihak pesantren yang menentukan, dan alhamdulillah saat itu saya langsung menghadap ke guru mulia Habib Umar, ditanya oleh beliau pelajarannya sampai di mana, kemudian saya menjelaskan dan masih menunggu daripada kelas yang berikutnya, karena saat itu yang mengajar Habib Ali Masyhur belum tuntas untuk lettingan kakak kelas di masa saya saat itu. Akhirnya beliau mengarahkan saya ke Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Idrus, karena beliau ditunjuk sebagai ketua atau pimpinan syu'un ta'lim. Nah, saya ditugaskan saat itu untuk mengajar di kota Ainat. Kota Ainat itu yang setiap tahun kita peringati Haul Syekh Abu Bakar bin Salim itu dari kota Ainat. Tapi saya meminta kepada Sayyid Muhammad Al-Idrus agar diperkenankan dan dikasih izin untuk saya melanjut belajar, bukan mengajar, tapi belajar. Karena saya memiliki pemikiran seperti ini. Selama saya di sini, saya harus belajar. Kalau mengajar, insya Allah setelah pulang, ya, kemungkinan mengajar. Tapi selama saya di sini, walaupun saya ditunjuk untuk mengajar di Ainat, ini mengajar siapa yang diajar? Ya rombongan-rombongan yang baru datang di tahun itu. Karena Ainat saat itu masih furu atau cabang daripada pondok pesantren Darul Mustafa. Angkatan tahun itu yang baru datang, dari rombongan-rombongan anak-anak Indonesia atau orang-orang di sekitar kampung yang mengajar mereka. Tapi saya dengan membujuk rayu untuk saya tetap belajar, bukan mengajar. Nah, akhirnya diperkenankanlah saya memilih Ruban Tarim.
Di saat itu saya antara Darul Mustafa dan Rubat Tarim itu mempunyai izin secara khusus. Izin secara khusus apa? Keluar masuk pesantren itu bebas. Keluar sampai malam di Rubat, pas waktunya tidur balik ke Darul Mustafa. Dan itu berjalan kurang lebih 10 bulan. Ya, 10 bulan. Mendapatkan izin dari Rubat juga untuk saya tinggal di Rubat di waktu siang sampai makan malam. Nanti balik lagi untuk istirahat karena di Darul Mustafa saat itu belum ada halakohnya. Ya. Cuma mendapati kurang lebih 4 atau 5 bulan. Ya, duduk dengan Habib Ali Masyhur, nah itu baru buka kitab Minhaj. Jadi 2 jilid Minhaj di Rubat, 2 jilid Minhaj di Darul Mustafa untuk mengisi kesenggangan waktu. Kalau di Rubat dengan Syekh Toha dan di Darul Mustafa dengan Habib Ali Masyhur dan Syekh Syukri Baharesh. Ya. Tapi subhanallah selama di Rubat itu hampir selama 1 tahun kurang lebih saya di Rubat juga tidak banyak duduk di dalam Rubatnya. Nah ini yang saya bersyukur banget. Saya bersyukur kepada Allah. Di mana Allah letakkan, di mana Habib Salim di situ saya. Jadi kemana Habib Salim keluar dakwah, beliau ada di Rubat, beliau ada di rumah, saya selalu ikut beliau. Jadi saya memposisikan diri saya sendiri selain belajar dengan guru yang ada di Rubat yang menetap di dalam, tapi ketika Habib Salim berada di Kota Tarim dan beliau keluar masuk, saya memaksimalkan untuk selalu berada di sisinya. Nah, ini nikmat luar biasa. Makanya kalau kita dari tulisan ya, dengan apa yang langsung kita rasakan itu memang beda. Ya, memang berbeda. Makanya di Rubat itu saya diletakkan di satu kamar. Nah, di situ saya kenal dengan Habib Ali Idrus. Kalian kenal tuh Habib Ali Idrus di Jakarta. Nah, itu satu kamar. Saya diposisikan di kamar beliau. Kamar di Rubat Tarim itu kecil. Tapi perlu diketahui Rubat Tarim itu melahirkan ribuan ulama dan berapa banyak daripada wali kutub seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang ya. Kemudian Al Habib Muhammad bin Salim bin Habib Ali Masyhur, Habib Abdullah termasuk Habib Alwi, abah beliau, kakek beliau, dan Habib Umar termasuk guru mulia ya. Mertuanya Al Habib Umar, Habib Muhammad Al Haddar, Habib Zain bin Sumaid, Abu Bakar Adni. Tidak ada ulama yang kita kenal atau yang kalian lihat di foto-foto itu, melainkan mereka itu keluaran dari Rubat Tarim. Dari Rubat Tarim. Dan masing-masing kamar mereka itu masih ada, termasuk kamar Habib Ahmad Al-Idrus di mana di Rubat Tarim itu dikekalkan, nanti diabadikan dengan adanya bangunan-bangunan baru itu tidak diganggu gugat, tidak di otak-atik gitu. Karena besar keberkahan Rubat Tarim itu. Rubat Tarim itu tidak sebesar Darul Mustafa. Dia posisinya di tengah-tengah pasar, tengah-tengah kota Tarim, seberangan sampai masjid Jami. Nah disitulah kita belajar. Dekat dengan Rubat Tarim itu namanya Masjid Segaf. Dekat dari situ nama rumah Al-Faqih Al-Muqaddam. Dekat daripada Rubat Tarim itu Masjid Al-Ba'alawi. Tempatnya memang strategis. Beda kalau Darul Mustafa itu lembah yang tadinya kosong
baru hidup dengan adanya Darul Mustafa. Ya. Tapi nggak ada makhluknya tadinya itu tempat. Ya, nggak ada manusianya di situ. Yang ada malah banyak binatang buas lah. Sebelum ada bangunan, sebelum ada para penuntut ilmu di Darul Mustafa. Nah, jadi kalau dari sisi Habib Salim Asy-Syatiri sendiri, di malam kita belajar duduk membaca I'anatul Talibin sama saya secara pribadi dari sisi tasawuf mempelajari kitab Risalah Adab Sulukul Murid, dan itu langsung ijazah dari beliau karena kitabnya selesai dengan penjelasan dari beliau. Bahkan tulisan-tulisan yang keluar dari lisan beliau yang saya catat menjadi catatan kaki hingga saat ini masih ada, tidak terhapus, dan saya simpen baik-baik itu. Kalaupun saya pernah mengajar di Tarakan ini, itu kitab bukan kitab yang saya pelajari dengan Habib Salim langsung. Artinya ini takutnya nanti kitab cecer. Jadi saya pakai nuskhah yang lain. Ya. Apa peranan saya dengan Habib Salim? Di mana ada beliau? Saya cuma niat satu, mendapatkan keberkahan dari beliau bab khidmat. Jadi selama kurang lebih 1 tahun saya hanya khidmat dengan Habib Salim, lebih banyak dengan beliau. Ketika beliau ada di rumah, saya di rumah. Ketika beliau ada di Rubat, saya di Rubat. Ketika beliau keluar ke masjid, keluar dakwah ke pelosok, ke Siwun, kemana, selalu saya berada di dalam mobil beliau. Ada dua pengawalnya. Kalau yang satu sopirnya itu orang Betawi, satu lagi dari Surabaya, Said Muhammad Al-Idrus. Nah, satu lagi saya. Karena Habib Salim sangat mencintai para penuntut ilmu dari Indonesia. Sangat beliau mencintai. Makanya beliau sering ke sini. Dari masa mudanya ke Indonesia itu sangat sering sekali Habib Salim Syatiri, ya. Duduk khidmat sama beliau. Ketika mau masuk pintu, ya bukakan pintunya. Ketika beliau sudah duduk, udah tenang, nggak ada yang mengganggu, saya tutup pintunya. Ketika mau keluar, saya buka lagi pintu mobilnya. Dan yang paling membuat saya senang dan bahagia apa? Beliau itu kan tadi seperti yang dikatakan di sini, banyak daripada komunis di masa itu yang ingin membunuh beliau, yang ingin mencelakai beliau, keluar masuk penjara, masya Allah saja. Bahkan beliau itu pernah menceritakan pengalaman beliau kepada kita di masa beliau 1 tahun di dalam penjara itu, yang paling diperbanyak dibaca oleh beliau apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, ketika kita tuh dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan bingung, dalam keadaan seperti apa namanya, mentok lah bahasa kita itu, kayak nggak ada jalan keluar padahal banyak jalan keluar. Berbanyak baca itu ya Latif, ya Latif, artinya menguatkan kita dengan kelemah lembutan kasih sayangnya Allah, kita bisa bersabar gitu, ya. Nah, ini yang pernah diceritakan beliau, apa yang wiritan yang banyak dibaca oleh beliau ketika di dalam penjara. Minimal beliau katakan dalam 1 hari itu tidak kurang 1000 kali ya Latif, ya. Itu minimal. Nah, yang paling membuat saya bahagia sampai saat ini, kadang-kadang masih saya rasakan, tapi tidak sesering awal-awal saya pulang dari belajar di sana di Hadramut. Itu pundak kiri saya itu dijadikan tongkat kedua beliau. Ya kan badannya gede. Karena kakinya itu kan pernah ditabrak mobil sama orang-orang yang mempunyai niat buruk, ya, niat jahat yang ingin membunuh beliau, sampai tulang kakinya patah, ya. Itu pakai tongkat. Kalau sudah tangan kanannya pegang tongkat, maka pundak kanan saya jadi tongkat kedua. Jadi satu pegang tongkat, satunya pundak tuh di tangan apa namanya ini, lengan tangan beliau. Kalau beliau naik tangga, maka salah satu murid beliau yang selalu bersama beliau, Muhammad Al-Idrus ini,
di sebelah kanannya saya yang di pundak kiri saya. Nah, yang sangat berkesan saat naik tangga Masjid Al-Muhdhar. Itu tangganya lumayan banyak. Jadi tidak mungkin beliau itu naik dengan satu tongkat dan satu tangan lagi mencari tumpuan. Mau tidak mau harus dua orang yang menjadi tumpuan, dua pundak. Jadi kita yang menahan. Entah di tangga yang keberapa bunyi saya punya pundak nih yang sebelah kiri. Ya. Dan kesleo. Betul-betul kalau orang bilang itu kayak salah urat ya. Capek sedikit bengkak. Antum tahu sendiri, beliau itu orangnya besar. Ya, besar. Mungkin kalah Adi itu 3 kali Adi itu. Nah, pundak ente jadi tumpuannya. Sampai ketarik ke telinga saya ini, urat di sini. Itu saya nikmati betul. Kalau saya pengen sembuh ya datang ke tukang urut mungkin sembuh dengan izin Allah. Tapi tidak pernah saya hiraukan itu. Karena saya anggap itu kenang-kenangan selama bersama beliau. Tidak mau saya ubah pundak sebelah kanan. Jadi kalau memang ada satu momen ketika beliau mencari pundak kanan, saya langsung memberikan pundak kiri. Tak mau saya kasihkan pundak kanan, tapi saya yang mendahulukan pundak kiri saya. Tapi ketika beliau melihat ada pundak di sebelah beliau itu, yang pertama kali beliau lihat adalah siapa nih orang. Ketika dilihat, udah. Tapi karena keseringan melihat, beliau itu bertanya nama kita siapa. Nah, orang di Arab itu tidak ada namanya murakkab. Seperti kita ini banyak nama tuh kadang-kadang kayak tadi. Nah nih, ya nama tasmiyah Ahmad Labib, berarti 2 ini. Kalau di sana Ahmad, udah, Labib, udah. Kalau ente bilang Ahmad Labib, Labibnya ini dikira orang abahmu. Paham enggak? Jadi ketika saya ditanya siapa nama Ahmad Syarif. Ahmad Syarif bin Saggab bin Syahab. Jadi suatu ketika beliau pernah bertanya, apa kabar Syarif? Dikiranya abah saya. Maka saya jelaskan, Beb, nama saya Ahmad Syarif bin Saggab. Jadi abahnya yang namanya Saggab. Hingga beliau tidak panggil nama lagi. Apa yang dipanggil beliau ketika beliau meletakkan lengannya di pundak kiri saya dan dilihat wajah Kefhal bin Syahab. Tidak lagi Syarif wala Ahmad. Kefhal bin Syahab. Kadang-kadang beliau mengatakan akhbar Kef bin Syahab. Jadi bin Syahab aja udah. Taunya bin Syahab. Kalau yang satu lagi Al-Idrus Muhammad dari Surabaya. Belajar jarang, tapi selalu khidmat dengan Habib Salim Syafii. Dan beliau ini sangat memberi motivasi untuk para penuntut ilmu. Tidak pernah beliau itu, saya mendapati beliau itu selama duduk bersama beliau dimanapun beliau berada, mengeluh capek dan lain sebagainya. Bahkan beliau itu memberi semangat. Apalagi kalau udah datang Idul Fitri itu Lebaran, setiap murid-murid beliau itu dikasih duit. Nggak tahu Ustaz ngalamin nggak dikasih duit di sana? Masih sampai sekarang. Masih duit itu bukan sedikit loh. Kalau seandainya di zaman saya kemarin 500-an atau 300-400-an murid, kalikan. Satu orang kalau rubat sama Darul Mustafa lebih gede rubat untuk lebaran duit THR kalau gitu bilang ini duit THR. Nah, di tahun terakhir saya dapat 2 sisi, rubat dapat, Darul Mustafa juga dapat.
Kalau Nurul Mustafa tidak besar, kenapa? Karena muridnya banyak. Tapi kalau Rubat gede. Hitungan dulu itu kalau satu orang tuh dikasih 17.000 rial. 17.000 rial ya lumayan kalau orang hemat 2 bulan bisa bertahan tuh, tidak dapat kiriman dari Indonesia, dari orang tuanya. Ya. Tapi kalau orang boros 2 jam selesai tuh. 17.000 di masa itu kurang lebih 100-an dolar. Satu orang 100 dolar. Nah, beliau itu tidak pernah kelihatan capek, mengeluh atau lain sebagainya, dan beliau itu sangat memberi motivasi untuk para penuntut ilmu. Hingga banyak kitab yang saya dapatkan, baik yang masih di Palembang atau yang kalian lihat yang pernah masuk ke dalam atau yang masih di atas, itu bukan saya banyak beli, banyak dikasih Habib Salim. Waktu terakhir saya pamit kepada beliau mau izin pulang ke Indonesia, itu beliau bertanya, apa kitab yang ente pengenkan? Adakah kitab yang ente pengenkan? Catat. Nah, saat beliau buka omongan seperti itu, saya bikin catatan kitab panjang gitu. Banyak, misalnya kayak ini kan manaqib beliau cuma 3 lembar. Ini saya tulis kitab semua. Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Akhirnya saya majukan ke beliau, yang bawakan, yang ngasihkan supirnya itu dari Betawi itu, ya, supir edan kalau kita bilang Tarim itu, supir edan. Kalau bawa mobil nggak bisa pelan, setan aja ngeri sama supir satu itu. Ini dikasihkan sama beliau, dilihat, oh, siapa ini? Bin Syahab ya Habib, panggil dia. Ana dipanggil itu masya Allah dijamu, disiapin teh sama beliau. Itu ditanya udah makan belum? Sudah makan di Rubat, kita bilang. Sudah, dilihatin. Ini kertas ente punya, kitab-kitab yang ente pengen. Beliau sambil bercanda, ente pulang mau jual kitab, buka toko kitab lah. Ya, sebanyak kayak gini nih. Jadi kata beliau, yang ada ente bawa, yang nggak ada ana minta maaf. Bayangin, coba akhlaknya beliau. Ya. Kalau semua yang saya tulis itu ada, tidak mungkin dihalangi. Pasti dikasih. Dan semua rata-rata daripada mereka yang ta'alim di Rubat Tarim, sebelum pulang selalu beliau tanyakan itu, apa kitab yang ente butuhkan? Catat. Ya. Jadi ini kesempatan kita di masa itu. Antum mengalami seperti juga, ditawar kitab. Oh enggak ya. Habib Salimnya sudah coba dapat juga. Saat pun dapat. Tapi mungkin tidak sebanyak yang saya dapatkan. Karena saya memang request betul. Request itu seperti Hawa Syarwani. Itu saya request. Itu kitab itu ada 17 jilid gitu. Kalau mau beli, ya duit dari mana? Ini kesempatan kita. Alhasil dari apa yang selama pengalaman berkhidmat dengan beliau itu luar biasa. Masya Allah, memang Habib Salim ini orangnya, akhlaknya, dan senantiasa beliau itu mengingatkan kepada para pemuda khususnya untuk tekun belajar, semangat taklim, ya. Dan yang paling dikuatkan sama beliau apa? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Hingga beliau pernah mengatakan, setinggi apapun ilmumu, kalau kamu tidak berbakti kepada orang tuamu, maka kamu tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang pernah kamu pelajari. Ya. Jadi jangan sampai ilmu yang kita miliki menjadikan kita durhaka dengan orang tua kita. Ini kalau diceritakan panjang dengan masalah pengalaman dan keberkahan khidmat dengan Habib Salim Syatiri. Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan beliau, Allah ampunkan dosa-dosanya, dipertemukan beliau dengan datuk beliau Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan dengan aslafun as-salihun, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab, atau mendapatkan gelar Ainut Tarim. Ainut Tarim ini artinya
eh, mata. Ain itu mata. Jadi tahrim itu tidak boleh, tidak pernah lepas dan luput daripada pandangan Habibullah bin Syahab. Nah, ini ada 10 menit sedikit, 2 lembar yang kita bacakan. Saya ringkas seringkas mungkin ya. Jadi beliau ini seorang yang sangat alim, wibawa, juga tawadhu. Tawadhunya yang beliau ini begitu luar biasa. Habib Abdullah bin Syahab ini ilmu, wibawa, tawadhunya di atas segala-galanya, dan murah senyum orang. Senantiasa senyum. Tidak pernah selama saya mendapati beliau, selama saya di Tahrim itu, ketika ketemu beliau tidak tersenyum. Antum kalau buka YouTube, buka aja Habib Abdullah bin Syahab. Mau ada tamu atau dalam belajar, lagi belajar mengajar, itu senyum itu nggak bisa hilang dari wajah beliau. Murah senyum orangnya, betul-betul murah senyum. Nah, kita kalau belajar sama beliau setiap hari Kamis pagi, apa yang dipelajari sama beliau? Risalatul Jami'ah, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Imam Al-Haddad. Dan beliau mengatakan di akhir zaman nggak ada yang mempelajari kitab Minhaj, I'anatul Talibin, kitab-kitab yang tinggi. Tidak. Semua orang akan kembali kepada Risalatul Jami'ah. Di akhir zaman nanti yang dipakai adalah Risalatul Jami'ah. Itu yang tidak pernah saya lupakan daripada ucapan Habibullah bin Syahab Ainut Tarim. Duduk kita pagi, habis itu kita dijamu oleh beliau. Guru menjamu murid. Hebatnya. Itu akhlaknya orang-orang di Tarim sana. Allah muliakan kalian bisa sampai ke sana insyaallah. Belajar kita Risalatul Jami'ah sedikit, dan beliau lebih banyak mengkedepankan daripada ilmu akhlak dan adab ya. Kemudian yang senantiasa teringang di kuping kita, di telinga kita, di hati kita, itu adalah beliau menekankan agar senantiasa kita ini memiliki sifat atau akhlak yang dinamakan berbaik sangka, husnudzon. Jangan pernah kita suudzon sama siapapun. Biasakan untuk husnudzon, berbaik sangka. Mah beliau itu kalau beliau ceramah tidak pernah lepas ini kalimat husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Dengan apa? Dengan hadis Nabi yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan perkara husnudzon dan suudzon. Beliau ini termasuk tokoh habaib di Kota Tarim, Habib Abdullah bin Syahab ini, dan beliau mendapat julukan Ainut Tarim, matanya Kota Tarim, kota Tarim. Wafat beliau itu umur 80-an tahun, karena beliau lebih tua dari Habib Salim. Putra daripada Habib Muhammad, cucu daripada Al-Imam Al-Qutub Alawi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi ini Qutub di masanya murid daripada Al-Habib, salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah Umar Syatiri. Juga salah satu termasuk murid yang mengalami Habib Ali Al-Habsyi Sewun Sibtut Duror ya. Dan beliau ini yang termasuk daripada penerus yang memegang memimpin Rubat Tarim. Ini mempunyai peranan aktif di salah satu majelis mingguan sepeninggalan daripada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ya, pendiri Rubat Tarim, ayah daripada Habib Salim Asy-Syatiri ini. Nah, Abdullah bin Idrus bin Syahab, ayah dari Habib Alwi ini, dimakamkan di Palembang. Jadi Habib Alwi tidak pernah ketemu sama abahnya seumur hidup secara seperti kita bertatap muka saat ini. Tapi dari sisi ke karomah, nah itu lain lagi sudah babnya. Bahkan ada satu saksi yang menyaksikan
Ya, Habib Abdullah, Habib Alwi bin Syahab ini di akhir hayat ayah beliau Habib Abdullah di kota Palembang, itu di kampung saya. Nama kampungnya Sungai Bayas. Kampung Sungai Bayas itu ada peninggalan rumah tapi terbakar kemarin. Ini lagi dibangun lagi. Rumah Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab ini, ayah dari Habib Alwi. Di akhir usia Habib Abdullah itu beliau ada satu habaib yang melihat, karena rumah Bahari itu kan rumah dindingnya dari kayu semua tuh. Rumah panggung namanya. Jadi ada celah, ada bolong antara papan ke papan. Ya. Ada satu orang penasaran melihat Habib Abdullah nggak keluar dari kamar, dan tidak boleh ada yang masuk, beliau melarang. Nah, ada yang penasaran melihat, mengintip. Ternyata dilihat ada seorang ulama pakai baju putih, jubah putih, mama putih, serba putih, masuk dari jendela ke kamar Habib Abdullah dan berbincang. Kelakar, bincang, tidak lama dari situ keluar lagi dari jendela. Tidak ada yang tahu, dan taunya orang rumah di kamar itu kosong, nggak ada orang. Cuma ada Habib Abdullah di dalam khalwatnya. Nah, ini orang yang melihat Habib Alwi masuk dari jendela tadi, tidak tahu siapa yang masuk, tapi Allah muliakan dia untuk bisa sampai ke kota Tarim, ziarah ke sana. Hadir ke satu majelis di Masjid Surur namanya. Masjid As-Surur itu masjid yang dibangun oleh Habib Alwi bin Syahab. Dilanjutkan oleh putra beliau Habib Muhammad. Dilanjutkan ke Habib Abdullah Sahibul Hal ini yang kita ingatkan malam ini. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan lagi oleh anak-anak beliau. Datang ini orang yang melihat dari jendela, dari celah dinding tadi ke Masjid As-Surur di kota Tarim. Pas dia melihat di depan, loh, ini orang yang tak lihat masuk dari jendela, kamarnya Habib Abdullah. Selesai majelis, datanglah ini hamba Allah, lalu ingin bertanya karena wajahnya ini mirip betul. Nah, waktu mendekat dan dia musafaha bersalaman dengan Habib Alwi, belum lagi ngomong Habib Alwi udah kasyaf ini orang. Yang kamu lihat itu dari jendela aku, tapi nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain. Dia mau tanya, Habib, antum ini mirip betul yang masuk jendela Palembang tuh saya lihat. Nah, itu adalah beliau Habib Alwi. Jadi ketemunya secara karamat, ya. Tidak pernah ketemu anak dengan orang tuanya secara langsung. Kenapa? Karena Habib Abdullah ini alim, da'i yang tidak bisa menetap dari satu tempat ke tempat, selalu berpindah, dan berakhir tempat yang terakhirnya adalah kota Palembang sampai wafat di sana. Ya, sampai wafat di kota Palembang. Hingga waktu ziarah ke kota Tarim, penduduk Tarim tahu ini Habib Abdullah tidak akan tinggal di kota Tarim. Jadi semua yang memiliki anak gadis tidak mau ada yang menikahkan dengan Habib Abdullah, kecuali satu min al-Balqi. Kenapa? Karena melihat di sulbi Habib Abdullah ini memancarkan cahaya. Ya, maksudnya nanti kelahiran Habib Alwinya. Akhirnya dinikahilah putrinya dengan Habib Abdullah. Selang beberapa hari beliau menunaikan ibadah haji, balik lagi ke Palembang. Nah, dari situ tidak pernah lagi ketemu sama istrinya yang di Tarim. Tapi dari pernikahan itu lahirlah Habib Alwi bin Syahab. Dari Habib Alwi terus turun-temurun sampai ke Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah bin Syahab ini dipercaya telah mencapai satu kedudukan maqam yang tinggi dari tingkatan para aulia walinya Allah, ya, sebagai seorang sufi. Seperti itu juga ayah beliau, kakek beliau, dan terus ya, sampai ke atas. Beliau ini termasuk orang yang dekat dan begitu cintanya kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tindakan-tindakan yang tidak mengacu pada Habib Abdullah ini, melainkan itu
keluar dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi memang ciplakan 100%. Mulai dari senyum, ramah tamahnya, duduknya, berdirinya, jalannya, meliriknya, itu bukan diatur. Memang mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah memutuskan hajat orang. Tidak, bahkan untuk orang yang membencinya. Dan itu temurun-temurun dari ayah beliau Habib Muhammad. Di masa komunis itu Habib Muhammad itu sangat dibenci sama penjajah, sama kolonial ini yang menjajah kota Tarim, Yaman khususnya. Setiap ulama mesti wajib absen tiap hari tidak absen. Tidak boleh ada kitab yang ditenteng. Kalau kelihatan ditangkap masukin penjara. Tidak boleh. Dan termasuk Habib Muhammad, abahnya Habibullah ini sangat dibenci sama kolonial, sama company itu, penjajah komunis tuh. Ya, company ada gak company? Ada company itu, ya, keturunan company. Ya. Tapi urusan company ini bagus-bagus saja paman. Ya, kalau macam-macam kita sikat ya. Ya. Sampai salah satu saudara komunis ini sakit, meninggal, dan Habib Muhammad bin Syahab, Habib Abdullah itu kalau ada jenazah beliau selalu menjadi imam, dimajukan untuk mengimami sholat jenazah. Nah, Habib Muhammad ini dikabarkan, ditenangkan, dibahagiakan, ini yang keluarga yang meninggal. Kemudian ini orang yang tadinya yang meninggal ini benci banget sama Habib Muhammad, tapi saudaranya meminta tolong kepada Habib Muhammad, maukah sudik mensolati jenazah adikku? Kata Habib Muhammad, marhaba, anak yang akan menyolati, ya, menjadi imam untuk sholat jenazah. Ini orang yang nggak suka sama beliau di masa hidupnya. Ketika mau pulang ditahan sama Habib Muhammad, tunggu sebentar. Beliau ambil sedikit rezeki yang ada pada beliau, uang, dikasihkan sama orang yang keluarga yang membenci beliau ini, si Mayyid ini tadi, untuk bantu-bantu, ya, ahlul bait yang meninggal yang lagi berdoa ini. Mudah-mudahan ini bisa meringankan rezeki. Bayangin, orang ini dibenci, dimaki, ya, didolimi Habib Muhammadnya, tapi baiknya tetap sama musuh, apalagi sama orang yang mencintainya. Nah, ini akhlak nih, ya. Dari siapa beliau dapatkan tuh akhlak kira-kira? Adakah Nabi Muhammad ketika dibenci balas benci juga, disakiti balas sakitin? Ya, tidak ada yang seperti itu. Maka ini pelajaran ilmu yang sangat bermanfaat. Apa? Ada orang tidak suka sama kita, ya, benci sama kita, bego amat dia. Yang penting kamunya tidak seperti dia. Ya. Kalau kamu ikut benci juga sama dia, kalau kamu juga ikut nggak suka sama dia, gara-gara itu orang tidak suka benci sama kamu, berarti kamu pengikutnya syaitan, bukan pengikut Nabi Muhammad. Kan itu kadang dialami oleh setiap manusia. Mungkin ada orang tidak suka sama ente. Apa ente harus tidak suka sama dia? Ada orang benci sama ente, ada orang yang suka maki ente. Apa ente harus balas maki? Enggak. Kalau kita ngikut Nabi Muhammad, ya semisal ini para ulama di kota tadi, Habib Muhammad, ya. Habibullah putra beliau. Jadi tindak tanduknya, gerak-geriknya selalu mengacu kepada perilaku Nabi kita Muhammad. Seringkali beliau diundang ke Indonesia oleh ulama-ulama di Indonesia, para aulia yang ada di Indonesia, daripada para habaib, dan jawaban beliau selalu, saya menunggu perintah. Bukan saya menunggu perintah. Habib Salim pernah ke sini, kakak beliau Hasan pernah ke sini, Habib Umar hampir dikatakan tiap tahun. Ya. Kemudian siapa lagi para ulama yang ada di Tarim pernah ke Indonesia. Nah. Tapi kalau Habib Abdullah bin Syahab bukan kagak mau. Kalau yang pertama kali beliau datangi, kalau beliau ke Indonesia, beliau pernah mengatakan, aku yang pertama kali akan kudatangi Palembang. Kenapa? Kakek beliau dimakamkan di sana. Ya. Nah, Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab di Palembang. Beliau ini termasuk buyut jadinya. Ini Abdullah bin Idrus punya anak Alwi, Habib Alwi punya anak Muhammad, Habib Muhammad punya anak Abdullah.
Makanya kalau datang orang Palembang itu senang bukan main Habibullah bin Syahab. Kita mendapatkan jamuan khusus, beda dengan yang lain. Karena beliau punya kakek dimakamkan di Palembang. Tapi selalu beliau mengatakan saya menunggu perintah. Maksudnya perintah apa? Perintah dari Nabi Muhammad. Jadi kalau dapat lampu hijau izin dari Nabi, akan keluar dari kota Tarim. Kalau tidak dapat izin dari Nabi, sampai wafat beliau tidak pernah keluar dari kota Tarim. Sampai wafat. Kenapa? Karena Tarim itu ibaratnya mesin penggerak. Kalau mesin itu tiba-tiba tidak bergerak, apa kendaraan tuh, mesin kendaraan ya, bisa berjalan? Tidak bisa. Nah, perumpamaan Habib Abdullah bin Syahab di Tarim seperti itu. Jangan sampai yang ada di Tarim ini dengan ketidakadanya beliau, ketidakhadiran beliau, nggak bisa bergerak, kayak mati kota Tarim akhirnya. Makanya beliau tidak diizinkan Nabi untuk keluar dari kota. Paling jauh beliau keluar adalah pergi haji. Pergi haji. Ya, kalau memang kewajiban, ya, kewajiban. Kalau di Hadramut paling jauh yang pernah beliau datangi tempat yang pernah saya ketahui, kota Syihir. Di kota Syihir. Dari Syihir langsung balik hari itu. Tidak ada nginep. Nah, perjalanan dari Syihir itu kurang lebih kalau di masa saya itu kurang lebih 7 sampai 8 jam. Naik mobil 7 sampai 8 jam. Dan beliau tidak pernah menginap di sana. Itu pun bukan jadwal rutin, karena kesibukan beliau dan butuhnya penduduk Tarim dengan beliau. Beliau biasa didatangi para ulama yang hendak bepergian berdakwah ke luar negeri untuk minta izin. Nah, ini peranan seperti ini bukan sembarangan orang, termasuk guru mulia Al-Habib Umar. Habib Umar itu kalau mau keluar dari kota Tarim di masa hidup Habib Abdullah bin Syahab ini selalu berpamitan datang ke beliau minta izin, pamit mohon doa restu. Kalau Habib Abdullah tidak izin kan tidak keluar Habib Umar, tidak bakal keluar dari kota Tarim. Yang bisa memberikan izin Habib Umar itu pertama ibunda beliau, yang kedua Habib Abdullah bin Syahab. Kalau salah satu dari ini berat sebelah atau tidak mengizinkan, Habib Umar tidak bakal keluar. Sampai pernah terjadi beberapa tahun yang lalu Habib Umar dilarang oleh ibunda beliau. Saya berkata, ya Umar udah sering tiap tahun ke Jakarta, artinya ke Indonesia. Udah cukup, kagak usah ke Indonesia lagi, udah tiap tahun dari tahun 94. Mulai dari 98, 99 terus sampai beberapa tahun terakhir sebelum Covid. Tapi Indonesia membutuhkan daripada keberkahan dakwah guru mulia Habib Umar. Tapi karena ibu sudah ngomong kayak gitu, lihat bagaimana baktinya, ngertinya mereka itu orang-orang yang berilmu, taat dan bakti kepada orang tua. Selagi tidak ada urusan maksiat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, waktu dapat informasi ibunda beliau tidak mengizinkan Habib Umar datang ke Indonesia, donatur beliau itu yang ada di Jakarta sama Habib Jindan langsung datang minta izin ke ibunya Habib Umar. Harus mereka beli tiket ke sana, cuma minta tolong Habib Umar diizinkan lagi ke Indonesia. Udah dilarang. Kalau udah dilarang nggak bakal cari alasan. Gitu. Adabnya seorang anak sama orang tua dengan sikon kondisi yang masuk akal tentunya ya, yang masuk akal. Jadi beliau ini lalu didatangi kalau ada yang mau keluar dakwah, keluar dari kota Tarim. Kalau beliau tidak mendapatkan izin dan restu, maka Habib Umar pun tidak akan keluar dari Tarim. Kota Tarim ini mencetak para ulama muda, khususnya Rubat Tarim, Abu Mustafa, Al-Ahqaf juga ada universitas di sana. Ya. Dan banyak daripada
orang-orang yang berjumpa dengan Habib Abdullah bin Syahab untuk mengambil keberkahan beliau itu beliau itu punya tangan itu hancur, boleh dikatakan apa namanya, kepalan. Kulit beliau itu sudah atau kepalan ya, bukan karena digarok, tapi kalau banyak tidak terhitung hidung dan mulut orang nempel di sini untuk mengambil keberkahan beliau, ilmu beliau, adabnya, akhlak, tawadhu dan budi pekerti beliau. Kadang-kadang kita itu kesian, ya Allah, sampai hancur tangan beliau ini, ya, gara-gara sering disalami sama orang. Banyaknya orang yang menyalami tangan beliau sampai hancur. Para ulama dan penziarah khususnya dari Indonesia juga merasa kalau sampai ke kota Tarim itu tidak nyaman hati kalau belum berjumpa dengan Habib Abdullah bin Syahab atau mendengarkan nasihat beliau, terkhusus mendapatkan doa dari beliau. Minimal mendapatkan dan melihat senyum beliau, minimal. Kalau nggak bisa dapat ilmunya, nggak bisa dapat doanya, minimal dapat senyumnya beliau. Memang spesial. Senyum Habib Abdullah bin Syahab ini tidak bakal ente bisa lupakan kalau ente pernah melihat langsung. Ente ngelihat di YouTube, ente ngelihat di medsos, lihat di TV, sama ngelihat langsung beda. Ente ngelihat langsung saat ini saya masih bisa menggambarkan senyumnya beliau. Bahkan bentuk giginya itu diriwayatkan seperti di dalam kitab-kitab sirah atau Syama'il Muhammadiyah, sama persis dengan bentuk gigi Nabi Muhammad SAW dari celah-celahnya, dari celah-celah gigi Al Habib Abdullah bin Syahab, sama seperti celah-celah gigi Nabi kita Muhammad SAW. Pandangan mata beliau tajam tapi menyejukkan. Ada orang pandangan matanya bikin kita tuh takut, ya. Tapi tidak, beliau kalau memandang tuh tajam, syahdu. Ya. Senang kita kalau dipandang sama beliau itu. Ya, saya senang. Dan orangnya kasyaf. Cuma beliau tidak mau di depan umum. Tidak mau membuka apa yang dibuka oleh Allah daripada hijab yang tertutup yang pernah dilakukan daripada maksiat-maksiat orang yang pernah berjumpa sama beliau di depan umum. Tidak, beliau itu orangnya Masya Allah, ya. Tapi kalau sudah ente berdua, nah, dibongkar sama beliau, dibongkar tujuannya untuk kebaikan, ya, tujuannya untuk kebaikan. Bahkan Habib Alawi bin Syahab, datuk beliau itu dikatakan kalau dari sisi pemikiran otak yang dangkal, ya, setiap ada, bukan semua, tidak semua anak bayi atau anak kecil, ya, itu terkadang dari apa yang saya pernah dengarkan, Habib Alawi bin Syahab itu ketika ada anak kecil yang datang kepada beliau, itu dia punya kemaluan, belum disunat loh ini, ya, dipegang sama beliau, kemudian didoakan. Ketika ditanya sama salah satu penduduk Tarim melihat fenomena seperti ini, kenapa? Ini anak besarnya berzina, maka aku jaga dia dari saat ini. Diselamatkan sama Habib Alwi. Dia punya kemaluan, ini laki-laki ini, dia nanti bakal datang waktu dia akan melakukan perbuatan zina, tapi di cancel sama Habib Alwi, dihilangkan nafsu zinanya, dijaga, diselamatin, ya, diselamatin. Tapi tidak semua, ya, yang beliau bisa lihat sudah dibuka hijab sama Allah, dan ini bakal ketahuan. Jadi ini orang besar nanti bagaimana Habib Alwi itu sudah bisa tahu. Habib Abdullah bin Syahab itu ada salah satu ikhwan kita, empat berdua 6 mata itu. Nah, itu ketika pamit izin baru datang,
mau pulang, izinan Habib bin Syahab, lalu dibukakan sama Habib sampai tenangis-nangis sampai dahinya itu ke lantai, malu dan betul-betul dia memperbaiki dirinya. Kamu di Indonesia begini, nggak boleh lagi begini ya. Dulu kamu begini. Tapi tidak depan umum, tidak di depan umum. Di mana kita menjumpai suatu majelis, pasti di situ ada Habib Abdullah bin Syahab. Beliau tidak pernah mematahkan hajat orang yang mengundangnya, sekalipun itu musuhnya, sekalipun itu orang yang membencinya, tetap dia datang. Selama tidak tabrakan. Kadang-kadang beliau menyempatkan, walaupun undangannya sudah selesai, tapi beliau tetap menyempatkan. Ini akhlak daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis-majelis yang beliau hadir di situ Habib Abdullah bin Syahab, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Ali Masyhur, kakak daripada Habib Umar, dan tokoh para habaib yang lain, termasuk guru mulia Habib Umar. Semua ini permata yang indah dari kota Tarim, yang kemudian ketika waktu saatnya di majelis memberikan tausiah, tidak ada yang mau berdiri memberikan tausiah kecuali Habib Abdullah terlebih dahulu. Tidak mau yang lain. Ada Habib Salim di situ, ada Habib Ali Masyhur di situ, ada Habib Umar di situ. Tidak mau mereka kecuali terlebih dahulu Habib Abdullah bin Syahab di masa beliau, dan itu memang kita alami. Maka di antara apa yang saya terapkan, kadang-kadang kalian lihat saya minta fulan ceramah, pertama saya ingin mengambil barokah untuk saya mendapatkan ilmu dari mereka yang saya minta untuk berceramah. Yang kedua, itu bagian daripada akhlak ulama di kota Tarim. Jadi perlu kita pahami, khususnya kalian para penuntut ilmu atau para pengajar, guru-guru, jangan pernah menjadikan majelis satu dengan yang lain seperti persaingan atau perlombaan. Nah, tapi saling bahu-membahu, saling merangkul, saling mengambil keberkahan, saling mengambil ilmu, menimba ilmu satu sama lain. Bukan kompetisi. Oh, itu paling bagus ceramah, oh itu paling bagus tausiah. Lah. Tapi kita ingin mengambil keberkahan dari apa yang disampaikan. Dan ini tradisi yang baik. Tawaduknya para ulama di kota Tarim, ya, seperti itu. Jangan dikira mereka yang berdiri-berdiri itu tidak berilmu semua, tapi mengedepankan akhlak, merendah karena Allah. Walaupun di antara yang hadir mungkin ilmunya lebih tinggi daripada yang hadir, misal Habib Ali Masyhur, mufti, bahkan beliau itu grand mufti di kota Tarim. Tahu grand mufti? Semua mufti belajar kepada beliau. Jadi apa itu? Rajanya mufti. Tetap beliau mengambil berkah daripada siapa? Termasuk adik beliau sendiri Habib Umar. Ambil berkah daripada siapa yang ceramah, ya. Itu tawaduk semua. Tidak pernah Habib Ali Masyhur itu saya lihat memberikan tangannya untuk dicium dengan ulama yang ada, melainkan beliau juga mencium tangan mereka, para ulama. Hatta guru mulia Habib Umar, tangan pun dicium. Kakak nyium, ini Grand Mufti mencium tangan adik. Lihat tawaduknya mereka ulama di kota Tarim. Jadi kadang adab itu kita lihat langsung dari guru, bukan dari kitab, langsung dari ini. Apa putus-putus suaranya? Baterai nggak dicas ya. Nah, jadi apa namanya, sifat tawadhu ini kadang kita dapatkan langsung dari personal orang yang kita lihat. Banyak kota Tarim itu kalau dari sisi ilmu nggak beda dengan Indonesia, nggak ada bedanya.
Ente belajar di sana, ilmu sama yang ente belajar di sini sama, sama kitabnya sama. Tapi yang membedakan Tarim dengan selain kota Tarim adalah keberkahan, keberkahan tempatnya, keberkahan kota tersebut. Apa yang menjadikan kota tersebut berkah? Karena kota tersebut memiliki ikatan kuat dengan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad. Ya. Kuat dengan Nabi kita Muhammad. Makanya diberkahi itu kota dengan doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan doa pula dari Nabi Muhammad untuk negeri Yaman, ya. Dan doa khusus untuk kota Tarim dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi berdiri Habib Abdullah bin Syahab dulu ceramah, baru yang lain. Jadi tidak mau melangkah gitu. Dari sisi ketuaan umur iya beliau, dari sisi tawadhu untuk mengambil keberkahan iya juga ada pada beliau. Beliau begitu dicintai, ya Abdullah bin Syahab sangat dicintai, sangat dihormati, sangat disayangi, juga sangat dikagumi. Tidak ada orang yang pernah melihat wajah beliau kecuali jatuh cinta dan kagum. Ya, tidak ada orang yang pernah melihat sosok wajah beliau itu secara langsung jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta. Kayak ente jatuh cinta, kalau ente jatuh cinta sama perempuan, ini cinta sama Habib Abdullah bin Syahab, orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad. Ente bisa memberikan segalanya untuk beliau. Itu artinya makna cinta, ente berani mempertaruhkan semuanya untuk orang yang ente cintai. Sedikit cerita mengenai penduduk kota Tarim, ya, yang selalu menandakan akhlak dan ukhuwah dalam setiap apapun yang dilakukan oleh mereka. Al-ukhuwah dijaga sama penduduk Tarim, itu selalu menjaga silaturahim. Al-ukhuwah Islamiyah itu selalu mereka jaga. Jadi menjaga ukhuwah itu kalau ada yang undang ya datang tanpa ada halangan misalnya, ya. Kalau ada yang butuh bantuan dibantu, ada ukhuwah namanya. Habib Abdullah tidak pernah melewatkan undangan siapa saja, terutama kalau yang undang itu majelis ilmu, majelis ta'lim, tanpa alasan yang jelas, tidak ada. Tidak pernah beliau tidak memenuhi undangan tersebut. Apabila beliau hadir, suasana majelis menjadi mulia. Jadi majelis itu mulia, tapi dengan kehadiran beliau tambah agung dan tambah mulia. Majelis itu mulia dengan kehadiran beliau. Ya, majelis sudah mulia, tapi dengan kehadiran beliau tambah lagi. Ya, tambah wibawa, tambah suasana khusyuknya, khudu'nya, nikmat di majelis tersebut, perkumpulan yang di situ ada beliau. Dan orang yang hadir itu tidak mau kelewatan satu patah atau beberapa kalimat yang keluar daripada lisan Habib Abdullah bin Syahab. Ketika beliau berdoa, tidak ada yang tidak mengamini doa beliau, karena doa beliau mustajab, makbul. Ya. Tidak ada yang tidak mengamini, karena orang yang hadir di majelisnya Habib Abdullah bin Syahab ini seperti mereka itu masuk betul-betul berada di dalam surga, nggak ingat sama urusan dunia udah. Nanti hadir ke Masjid Surur itu, kalau hadir maulid antara mulai dari ba'dal maghrib itu, nggak ingat sesuatu kecuali nikmat di dalamnya. Setiap ceramah beliau nggak mau ente lewatin, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nanti akan berupaya maksimal mendengarkan, karena memang dari suaranya beliau inna syahdu, kemudian kalau beliau jadi imam baca Fatihah, nikmat suaranya, nikmat betul suara beliau. Pernah suatu ketika ada seorang hamba Allah, ini penduduk Tarim juga, bercerita, datang seorang laki-laki mengunjungi Habib Abdullah bin Syahab untuk ziarah. Kadang-kadang orang itu mendatangi beliau untuk mengambil sanad talagi namanya. Sanad ketemu langsung.
meskipun bukan setiap hari, namun seminggu sekali. Jika berkesempatan, lelaki itu pasti akan hadir menemui gurunya di rumahnya. Saya nemui Habib Abdullah bin Syahab. Nama kampungnya itu kalau bilang kita ini Bengkok, Selumit ya. Kalau Abdullah bin Syahab ini tinggalnya namanya di Nuwaidirah. Nuwaidirah. Di sini Nuwaidirah. Tapi kalau orang Tarim bilangnya Nuwaidirah ya. Dengan sifat beliau yang penuh dengan kelemah lembutan terhadap tetamunya, penuh dengan memuliakan tamu yang datang, paham terhadap makna memuliakan tamu. Ya, kita kalau datang tamu maksimalkan untuk memuliakan tanpa harus memaksakan keadaan. Ya, itu cara kita memuliakan tamu. Ada teh, sajikan teh. Ada kopi, tawarin kopi. Ya. Ada makanan belum makan, tawarin makanan yang ada. Kagak harus ente maksakan diri. Itu cara memuliakan tamu. Kalau ente maksakan diri, akhirnya ente nanti datang waktu benci sama tamu. Ya tamu lagi. Nah, karena ente terpaksa ngeladenin dan memuliakan tamu. Cara memuliakan tamu itu apa adanya. Nggak ada, jangan ente paksain. Apalagi harus berhutang. Nggak ada apa-apa. Ya udah, muliakan dengan sambut dia masuk. Jamu apa adanya. Senyuman dan aluan-aluan senantiasa di bibir akan membuatkan sesiapa sahaja yang menziarahinya berangan-angan untuk kembali berjumpa dengan beliau. Senyuman beliau ini memang memikat. Jadi pemuda itu yang datang ziarah tadi, laki-laki tadi, dia mempunyai seorang anak masih kecil. Dia amat menyayangi anaknya. Namun begitu muamalahnya dengan anaknya agak kasar dan menyebabkan anaknya kadang-kadang menangis ketika bermain-main dengan si bapak ini tadi. Meskipun sudah diingatkan beberapa kali oleh si istri, namanya sifat ibu ya, lebih lembut daripada bapak terhadap anak. Marahnya ibu tidak bakal kasar sama anak seperti marahnya bapak sama anak. Namanya sifat anak-anak kan seperti itu. Ada kalanya kita yang kurang sabar ya, kadang kitanya yang kurang sabar. Yang penting kita jangan main tangan sama anak. Sama anak kita nggak boleh main tangan, kasihan dia ya. Nah ini anak ini, si bapak ini kurang sabar sama anaknya. Diingatkan sama istrinya dengan cara lemah lembut sama si kecil nih, sama anak kita. Tapi si bapak tadi dengan sikapnya tetap bersikeras gitu ya. Akhirnya si istri nggak bisa ngomong apa lagi, deh pasrah aja udah. Sedih dia melihat suaminya kok keras sama anaknya nih. Karena nanti dia anak kandung ya. Sedih si istri tadi ngeliat suaminya seperti itu. Walhasil setelah dikasih nasihat tetap dalam keadaan dia, akhirnya si istri curhat sama Allah, ngadu kepada Allah. Nah ini sikap namanya. Ini sikap. Istri kalau ada masalah dalam rumah tangga, curhatnya sama Allah. Jangan curhat sama temenmu, sama makhluk. Kita juga kalau ngedapetin masalah terhadap istri, curhat sama Allah, jangan sama orang. Ya. Belum tentu tuh orang bisa memberi solusi. Tapi kalau engkau curhat kepada Allah, minta tolong sama Allah, bantuan dari Allah, pasti. Ya, itu sesuatu yang pasti. Ini kadang-kadang kaum istri jadi pelajaran untuk kalian di dalam. Ada kekurangan daripada sikap suamimu, mulai kamu cerita sama orang. Masalah cerita sama orang. Temenmu, kau merasa dia temenmu akrab, kamu merasa nyaman dengan dia. Lah, belum tentu dia bisa memberikan solusi. Tapi kalau penduduk Tarim ketika ada masalah, wanita-wanita Tarim ya, layak kamu jadikan panutan. Ketika ada masalah, kemana tempat kembali mereka? Curhat sama siapa? Ngadunya sama siapa? Sama Allah. Ngadu sama Allah.
Suami yang bijak selalu mengarahkan ini kepada istrinya. Kamu kalau ada masalah nggak usah ngomong ke orang sono, sekalipun orang tuamu. Apalagi kalau itu orang tuamu. Ya. Ngadunya kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan solusi dan jalan keluar. Di dalam sholat ini istri ngambil wudhu, sholat dia curhat sama Allah, mengadu kepada Allah. Sikap istrinya ini tadi, suaminya yang keras sama anak, dinasihati nggak mempan. Agar berlemah lembut tidak mempan. Subhanallah, doa si istri dikabulkan sama Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa istri tadi? Kan ini orang datang ke Habib Abdullah seminggu sekali belajar atau ziarah ke Habib Abdullah. Si bapak yang keras sama anak ini tadi, yang dinasihati lemah lembut sama bini nggak mau. Akhirnya bininya minta sama Allah. Nah, melalui perantara hambanya Allah memberikan solusi dan mengabulkan doanya. Rupanya Allah pengen solusi dan terkabulnya doa si istri melalui Habib Abdullah bin Syahab. Waktu datang ke Habib Abdullah, langsung Habib Abdullah bin Syahab dengan tegas. Langsung, tidak pernah curhat ini orang, tidak pernah ngomong masalah rumah tangga, dia kasar sama anak, atau istrinya datang ke Habib Abdullah, tidak. Tapi Abdullah langsung ngomong kepada si laki-laki ini. Apa dibilangnya? La tu'dhiha, la tu'dhiha. Jangan kau sakiti istrimu. Jangan kau sakiti istrimu. Bingung ini orang. Loh, maksudnya apa? Ini kalimat ditujukan kepada dia. Habib Abdullah bilang kepada ini laki-laki yang berziarah yang datang tadi belajar, jangan kau sakiti istrimu. Jangan kau sakiti dia, istrimu. Pegel muyak si bini ngeliat sikapnya kasar sama anaknya tadi itu. Dibilang lemah lembut nggak bisa, akhirnya dia curhat minta tolong sama Allah. Ya Allah, dengan melalui perantara hambanya ini untuk pengabulan doa si istri tadi, yaitu Habib Abdullah bin Syahab. Langsung to the point Habib Abdullah kepada si pemuda ini tadi, seorang suami tadi, jangan kau sakiti dia, ya. Jangan kau sakiti dia, anaknya tadi yang maksud bisa jadi kalau ini dhamir haknya kepada anak perempuan, kalau memang anaknya perempuan. Cuma di dalam kisah ini tidak disebutkan anaknya laki atau perempuan. Ya, cuma di sini Habib Abdullah mengatakan la tu'dhiha, jangan kau sakiti dia. Mungkin maksudnya anaknya, karena dia kasar kepada anaknya. Lalu laki-laki ini merasa terkejut dengan apa yang keluar dari lisan Habib Abdullah bin Syahab, karena apa yang berlaku di dalam rumahnya. Dia yang mengalami ya. Tidak ada siapapun yang pernah bercerita termasuk istrinya, apalagi yang cuma tahu istrinya doang. Gak ada orang lain yang tahu sikapnya kepada anaknya. Lantas ini orang pulang ke rumah, si suami tadi, si bapak tadi menceritakan kepada istrinya tentang apa yang keluar dari lisan Habib Abdullah bin Syahab terhadap kasar dia kepada anak. Si istri cuma bisa apa? Tersenyum dan bersyukur dalam hatinya. Alhamdulillah, ternyata doaku dikabulkan melalui lisan Habib Abdullah bin Syahab. Dan dengan teguran itu ia merubah sikap kasar si ayah terhadap anaknya yang masih kecil. Setelah itu dia menjadi lemah lembut dan penyayang kepada anaknya. Nah, ini akhlak-akhlak yang seperti ini harus jadi panutan ya. Kita malam ini memperingati haul Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri Habibullah bin Syahab Ainul Karim ini. Apa yang bisa kita bawa pulang dari tempat ini, dari akhlak-akhlak beliau ya? Yang pertama, jadilah kamu anak yang bakti kepada orang tua. Karena ini nasihat senantiasa digongkan di telinga kita yang pernah menuntut ilmu. Itu dari lisan Habib Abdullah bin Syahab ya. Kemudian husnudzon, baik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Kemudian di dalam rumah tangga ya, harus berbuat baik, lembut kepada anak istri ya. Jangan kasar, apalagi main tangan. Jangan sakiti istri dengan kata-kata, jangan sakiti anak dengan kata-kata, apalagi dengan fisik ya. Nah, ini 3 ini aja deh ambil. Ya. Karena itu poin yang senantiasa menjadi arahan 2, yang pertama 1, yang pertama yang sama yang kedua itu menjadi
poin yang tidak pernah keluar dari ceramah daripada Habib Salim Syatiri dan Habib Abdullah bin Syahab. Kalau Habib Salim itu lebih membuat kepada anak-anak untuk bakti kepada orang tua. Nah, Habib Abdullah bin Syahab selalu mengajarkan kita untuk senantiasa husnudzon, baik sangka, biar hati kita ini bersih, ya, biar hati kita ini suci, tidak kotor dengan buruk sangka kepada makhluk-makhluk Allah, khususnya kepada Allah. Tidak ada gunanya juga kita buruk sangka kepada orang lain, membalas keburukan orang lain dengan keburukan, itu tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kita pulang bawa oleh-oleh, bawa bekal yang baru, bawa semangat yang baru, ya, kemudian memperkuat hubungan kita dengan mereka para ulama dan orang-orang yang dekat sama ulama, orang-orang yang dekat sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa berkah. Ya, perkumpulan ini membawa rahmat Allah, perkumpulan ini membawa maghfirah, perkumpulan ini membawa kebaikan untuk kita. Amin. Dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Amin. Ya, kemudian yang mempunyai permasalahan dimudahkan Allah jalan keluarnya, insya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Dan keluar kita dari tempat ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, amin, yang lebih berakhlak, yang lebih memiliki hati senantiasa husnudzon kepada Allah dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk